di dalam kehidupan. Ya Bapak Ibu yang salam Tuhan, mari kita belajar firman Tuhan dengan tema ya arti berdoa. Kita buka satu ayat firman Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-17. Ya, mari singkat sekali bisa dibantu membacakan firman Pak Pendeta Bobby. Cuma 2 suku kata itu, Pak. 1 Tesalonika 5:17. 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-17. Demikian Ya, firman Tuhan. Ayatnya yang keberapa, Pak? 17, Pak. 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-17. Ya, Tetap, betul. saya bacakan ya, Pak ya. Iya, Pak. Ya, siap. Tetaplah berdoa. Tetaplah berdoa. Ya, itu ayat itu cuma 2 suku kata, tapi pengertiannya sangat mendalam. Nah, ada banyak anak-anak Tuhan, umat Tuhan, orang Kristen yang hanya bisa membaca ayat ini, tapi mereka tidak tahu apa yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus di dalam ayat ini. Nah, Bapak Ibu sama Tuhan, kita akan belajar dulu supaya kita fokus. Ya, apa arti doa itu yang sebenarnya? Dalam tradisi orang Kristen, Bapak Ibu, doa adalah sebuah permohonan atau ungkapan hati yang tulus kepada Tuhan. Yang tidak ada kotoran, yang tidak ada hati yang sombong, yang tidak ada hati yang iri hati, suka meremehkan orang lain. Situ dikatakan adalah ungkapan hati yang tulus kepada Tuhan. Yang mencakup permohonan pengakuan dosa. Makanya sebelum kita meminta sesuatu kepada Tuhan, kita akan melakukan pengakuan dosa. Kalau kita berkata saya tidak berdosa tiap hari, itu membohongi diri kita sendiri, Bapak Ibu. Doa bukan hanya sekedar doa, Bapak Ibu. Ada yang harus kita perhatikan dalam menyampaikan sesuatu permohonan kepada Tuhan. Ya Bapak Ibu, yang mencakup permohonan pengakuan dosa, ucapan syukur kepada Tuhan. Maka setiap saya berdoa, Bapak Ibu, saya harus bersyukur dulu atas semua apa yang Tuhan berikan, apa yang Tuhan izinkan aku nikmati. Bersyukur itu luar biasa, menyadari bahwa dengan keberadaan kita bukan karena kita, semua karena Tuhan. Dan semua apa yang kita raih, apa yang kita capai, itu bukan karena kemampuan kita sendiri. Itu ucapan syukur kepada Tuhan. Ya, dan sesudah itu ada pujian, penyembahan kepada Tuhan. Makanya saya rindu di sholat video ini paling tidak 5 menit lah waktu untuk memuji, menyembah Tuhan. Ya, menyembah Tuhan itu adalah ekspresi kita. Ekspresi kita atas kebaikan Tuhan. Kita meninggikan Tuhan, kita memuji Tuhan, kita memuliakan Tuhan, kita tinggikan Tuhan. Nah, itu adalah doa. Ya, dan itu adalah perbuatan yang sangat disenangkan oleh Tuhan Yesus. Ya, pujian penyembahan. Puji Tuhan, di gereja yang saya layani Bapak Ibu, di mana latar belakang mereka adalah Kristen Injili yang tabu dengan pujian penyembahan, tetapi karena saya ajarkan bahwa itu adalah kesenangan Tuhan, puji Tuhan, kemarin ada ya kurang lebih 50 orang datang bersama Tuhan dan saya adakan doa pengurapan. Ya puji Tuhan, Tuhan berkarya, Roh Kudus berkarya. Banyak mereka yang nangis. Ada beberapa yang tumbang dari jauh. Dan tumpangi tangan Bapak salah Tuhan. Dan itu bukan karena kita hebat. Makanya kita harus menyembah Dia. Dan Dia berjanji, di saat kita menyembah Dia, Dia hadir. Tuhan bersemayam di atas pujian penyembahan kita.
Makanya puja penyembahan itu tidak boleh lepas dari aturan atau di dalam ibadah kita. Ya, ada puja penyembahan, ada puji-pujian. Ya, beda Bapak Ibu, puji-pujian dengan puja penyembahan itu sangat beda. Ya, makanya saya ajarkan di jemaat ada puji-pujian, ada puja penyembahan, ada puji-pujian, dan ada firman. Ya, karena firman itu yang meneguhkan pujian penyembahan itu. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam doa adalah sarana. Ya, garis bawahi. Doa adalah sarana komunikasi langsung antara umatnya dengan Sang Pencipta. Kita harus tahu itu dulu, Bapak Tuhan. Di saat kita menaikkan doa yang kita hadapi di situ, kita berhadapan di situ adalah Allah kita Sang Pencipta. Tentunya di dalam Yesus Kristus pastinya. Ya, yang dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Ya, bukan hanya di Zoom ini, dimanapun kita berada. Mohon maaf izin Bapak Ibu, kalau saya ke kamar mandi, Bapak Ibu saya katakan sama Tuhan, Tuhan Engkau hebat, Tuhan Engkau luar biasa. Ya, makanya doa itu jangan anggap remeh. Semua orang berdoa, tapi tidak semua orang yang bisa menghadap Tuhan dengan hati yang tulus, dengan hati yang mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Itu adalah doa Bapak Tuhan. Ya, bukan sekedar doa. Dan nanti tanggal 17 Juni ini Bapak Tuhan, saya ada KKR di tempat saya yang datangi oleh artis ibu kota. Mungkin Bapak Ibu ada yang kenal Bapak Dev Geral. Ya. Itu nanti datang ke desa Bapak Tuhan melaksanakan KKR. Dan saya sampaikan sama jemaat, KKR bukan sekedar KKR, ada visi kita ke depan yang kita harus menghadap Tuhan. Kita minta titidahan dipenuhi dengan kemuliaan Allah. Pada saat nanti antar call, di saat nanti waktu doa, ya bukan hanya sekedar rame-rame bangsa Tuhan, tapi saya rindu, saya punya kerinduan untuk bisa banyak jiwa-jiwa menyerahkan diri kepada Tuhan. Amin. Karena di titidahan itu ada banyak orang-orang yang tenggelam. Ada banyak orang-orang yang tidak pernah ibadah. Entah berapa tahun tenggelam mereka. Dan itu yang saya rindukan, memohon kepada Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman itu sangat-sangat luar biasa. Jadi di titidahan adalah desa yang sepi. Tapi dengan keberadaan kita di sana, Tuhan, masyarakat bersyukur. Ya, untuk jalan mereka, masuk ke sawah mereka, sudah bisa bawa mobil, sudah bisa bawa motor. Sebelum kita di sana hanya setapak jalannya. Ya. Dan sekarang kita udah pakai lampu, mereka sudah bersyukur. Ada gereja GBI di Tidahan. Dan itu arti doa bangsa Tuhan. Ya. Komunikasi langsung dengan Tuhan. Dengan hati yang tulus, saya sudah sampaikan tadi di atas. Ya. Komunikasi dengan tulus, komunikasi dengan sungguh-sungguh antara Tuhan dengan kita. Ya, bukan sekedar doa. Ya. Oleh karena itu bangsa Tuhan, kita akan belajar dalam kehidupan seorang tokoh Alkitab. Di mana dia selalu berdoa, bernegosiasi kepada Tuhan apa yang dirindukan tentang Sodom dan Gomora. Ya, doa Abraham. Ya, kita belajar dengan Abraham. Kita sudah tidak ragu lagi, kita tidak bingung lagi siapa itu Abraham di Alkitab. Ya, begitu beriman, begitu taat kepada Tuhan, sampai apa yang dia sangat disayangi. Di saat Tuhan minta, Abraham tidak sayang-sayang. Nah, Bapak Ibu, doa Abraham dalam Kejadian pasal 1, ya nanti bisa dibaca di sana apa yang didoakan Abraham di sana. Kejadian pasal 1 ayat Kejadian pasal 18 maksud saya. Kejadian 18 mulai dari ayat 16 sampai 33.
Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, kunci doa Abraham di sana Bapak Ibu adalah menyampaikan rasa belas kasihan tentang Sodom, ya, di mana Sodom ini berbuat dosa di hadapan Allah dan Allah akan memusnahkan. Tapi Abraham hadir di tengah-tengah Allah, dia berdoa kepada Tuhan. Ya Bapak Ibu, ya di situ mengandung arti yang mendalam tentang menyampaikan maksud Tuhan untuk menyatakan kasihnya kepada umat. Ya, doa Abraham mengandung ya arti yang sangat mendalam untuk menyampaikan rencana Tuhan, untuk menyatakan kasihnya kepada Sodom dan Gomora pada saat itu. Ya, Allah ingin memperlihatkan bahwa ia dapat memberitahukan rahasia atau kehendaknya kepada orang yang benar. Ya, Bapak Ibu saudara Tuhan, maka tadi pujian kita di situ dikatakan doa orang benar, garis bawahi Bapak Ibu. Doa orang benar bila sungguh-sungguh didoakan sangat besar kuasanya. Ya, nanti kita bisa baca di dalam Yakobus pasal 5 ayat 16b. Dan itu memang terjadi Bapak saudara Tuhan. Dan saya nikmati bagaimana doa orang benar itu bila sungguh-sungguh, bila serius, bila tulus disampaikan kepada Tuhan. Kuasanya luar biasa. Dan itu saya nikmati di pelayanan. Ya, Bapak Ibu saudara Tuhan, jemaah yang baru saya rintis tahun 2021 hanya 4 orang, bukan 4 kakak Bapak Ibu, 4 orang. Dan sekarang nanti Oktober sudah 4 tahun, itu sudah 30 kakak. Ya hampir 100 lebih jiwa jemaatnya. Dan itu bukan karena saya hebat, bukan. Saya imani dan saya praktikkan bagaimana cara Abraham untuk berdoa. Ya, nanti kita akan belajar bersama-sama. Nah, di situ dikatakan kepada kita berdoa artinya mengucapkan permohonan, kerinduan kita kepada Tuhan, harapan kita kepada Tuhan, permintaan kita kepada Tuhan. Apa yang kita minta itu berkenan kepada Tuhan. Kita harus tahu. Ya, kadang-kadang orang meminta yang tidak butuh. Ya, Bapak salah Tuhan. Kita akan melihat di dalam kehidupan Bartimeus yang begitu luar biasa. Dia seorang buta, dia pengemis, dan kita mencatat. Tapi kebutuhan yang sebenarnya yang dibutuhkan oleh Bartimeus bukan uang, ya, bukan harta. Kita melihat waktu dia berbicara, ngomong-ngomong dengan Yesus. Yesus bertanya kepada Bartimeus, Bartimeus, apa yang aku perbuat terhadap kamu? Dia tidak bilang aku mau minta duit. Padahal dicatat Alkitab dia pengemis. Ya. Dia tidak minta aku minta kekayaan Yesus. Tapi aku minta supaya aku melihat. Itu kebutuhannya. Dia harus tahu apa yang sangat dibutuhkan. Nah, kita kadang-kadang yang kita tidak butuh, kita minta kepada Tuhan. Sampaikan sama jemaat, kalau saya minta ini, jemaat tidak butuh. Tuhan bilang, Sony dia tidak butuh itu, yang butuh ini. Ya Bapak yang salah Tuhan. Makanya Abraham ini tahu apa yang dibutuhkan masyarakat atau kota Sodom dan Gomora. Ya. Nah, berdoa merupakan bentuk komunikasi verbal antara manusia dan Tuhan. Di mana manusia menyampaikan keinginannya. Apa yang menjadi keinginan kita? Setiap kita berdoa untuk doa syafaat di Zoom ini. Apa yang kita rindukan terjadi? Apa yang kita inginkan terjadi? Dan itu disertai dengan hati yang tulus, disertai dengan hati yang tidak ada noda, disertai dengan iman yang tidak goyah terhadap kuasa Tuhan. Ya, Bapak Ibu, inilah yang menjadi pedoman bagi kita supaya doa kita itu tidak sia-sia. Ya. Supaya doa kita itu dijawab oleh Tuhan.
Kemarin Bapak salah Tuhan ada tamu ya dari GPI Malaysia Sarawak berkunjung di tempat saya. Dan itu bang salah Tuhan, Tuhan kirimkan jiwa-jiwa, ya. Dan itu memang Titidahan butuh keselamatan, Titidahan butuh pemulihan daripada kerohanian mereka. Dan itu Tuhan jawab satu persatu dijawab. Ada 2 kemarin bang salah Tuhan, ya mereka ibadah di tempat kita. Kami tidak nyangka-nyangka, jemaat pun tidak tahu. Tidak ada angin, tidak ada hujan, mereka bergabung untuk ibadah. Ya, Bapak salah Tuhan. Berdoa merupakan bentuk komunikasi, garis bawahi. Bentuk komunikasi. Ya. Dan komunikasi kita itu bukan lain di bibir, lain di hati. Itu Tuhan tidak mau, Tuhan tidak suka. Sementara mulut kita meminta keinginan kita kepada Tuhan, tapi hati kita busuk terhadap sesama. Hati kita masih jengkel. Hati kita masih berdendam dengan orang lain. Hati kita masih tidak bisa mengampuni sesama. Makanya Tuhan berkata dalam firman Allah, kalau kamu berikan persembahan kamu, ya kalau teringat dosa saudaramu, berhenti dulu, berdamai dulu. Artinya apa? Doa itu sangat penting, tidak boleh diganggu oleh sesuatu duniawi. Ya, tidak mau diganggu, tidak boleh diganggu oleh situasi duniawi. Makanya pendoa syafaat itu bang salah Tuhan, sekali lagi saya katakan mohon maaf, ya harus tulus dan ikhlas, harus hati yang beres dengan Tuhan dan sesama. Makanya firman Tuhan berkata bang salah Tuhan, bahwa jagalah hati dengan segala kewaspadaan, karena dari hatilah terpancar kehidupan. Dari hatilah Tuhan menjawab doa kita. Itulah arti doa bagi kita sebagai umat Tuhan. Ya, kita memiliki komunikasi yang baik dengan Tuhan, dengan kehidupan yang benar. Seperti Abraham, kita melihat dia adalah bapa orang benar, bang salah Tuhan. Dia taat, dia tidak ada masalah dengan sesama, sampai anaknya. Ya begitu dia sayangi, hasil pergumulan berapa puluh tahun. Setelah Yesus berfirman, dia harus taat. Nah, di balik ketaatan itu bang salah Tuhan, mujizat boleh terjadi. Nah kita sebagai pendoa syafaat, kalau hidup kita hidup di dalam ketaatan, maka doa kita tidak akan sia-sia. Ya, doa kita tidak akan kembali kepada kita. Ya, pasti sampai di hadapan Allah. Seperti Matius pasal 7. Ya, tentang doa. Mintalah maka engkau menerima. Apalagi itu dikatakan carilah maka engkau mendapat. Apalagi itu boleh Pak Pendeta Bobby boleh 7 Matius 7 ayat 7 sampai 11 kalau tidak salah di sana. Dan ini kita imani, tapi bagaimana ayat ini ketika kita berdoa terjadi tidak dalam kehidupan kita? Kalau tidak terjadi kita harus koreksi, cek recheck pikiran kita, hati kita, sikap kita, perbuatan kita di hadapan manusia, di hadapan Tuhan. Ayat ini janji Tuhan pasti terjadi. Matius 7 ayat 7 Pak, sampai 11. Tolong Pak. Matius 7 ayat 7 sampai 11. Ya. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah Yes. maka kamu akan mendapat, ketuklah Yes. maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena Pintu akan setiap dibukakan orang yang meminta, siap. ya, Pak? Terus. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan Ya. setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Ya, Adakah situ seorang amin. daripadamu yang memberi batu kepada Nah, anaknya terus. jika ia meminta roti? Ya. Terakhir Pak. Jadi Ya. jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Ya. Bapamu yang di surga
Ia Ya, akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. yang percaya katakan amin. Itu ayat firman Tuhan, itu janji Tuhan, bukan janji manusia. Tapi kadang-kadang Bapak Ibu, kita berdoa tidak seperti apa yang dikatakan firman. Contohnya, kita berdoa untuk orang sakit, orang lumpuh. Kita berdoa, Tuhan, Engkau berkata, mintalah maka Engkau akan menerima. Ya, Bapak Ibu salah Tuhan. Tapi setelah kita buka mata, penyakit masih tetap mau salah Tuhan. Nah, apa Tuhan janji Tuhan itu bohong? Janji Tuhan itu digenapi? No. Janji itu apa sih terjadi? Ya, tapi yang membuat mata Tuhan tidak melihat, yang membuat dia tuli, tidak mendengarkan doa kita karena kesalahan kita atau dosa-dosa kita. Nanti baca di sana Yesaya 59 ayat 1 dan 2, karena tidak perlu kita baca karena waktunya singkat. Ya, sekali lagi saya katakan, berdoa merupakan bentuk komunikasi dua arah kita dan Tuhan dengan hati yang tulus mestinya. Ya, makanya pada pagi hari ini saya sampaikan kepada kita bahwa doa Abraham itu khususnya doa syafaatnya untuk Sodom. Ya, nanti bisa dibaca, saya sudah sampaikan tadi Bapak Ibu. Ya, dengan Sodom yang mengandung arti mendalam tentang iman. Ya, Abraham berdoa dengan hidup yang tulus, hidup yang benar, hidup yang taat kepada Tuhan, maka doa Abraham tidak akan sia-sia. Ya, Bapak Ibu, doa ini menunjukkan atau doa Abraham ini menunjukkan bagaimana Abraham sebagai bapak orang beriman berani, sekali lagi saya katakan garis bawah, berani menantang Tuhan dan bernegosiasi untuk menyelamatkan orang-orang benar di Sodom. Bapak Ibu salah Tuhan, nanti baca di dalam Kejadian pasal 18 itu tadi sampai selesai dari 16 sampai 33. Di situ ada doa negosiasi Abraham terhadap Tuhan. Supaya apa? Supaya Sodom itu tidak dimusnahkan, tidak Tuhan murka, Tuhan selamatkan orang-orang yang ada di Sodom. Ya, Bapak salah Tuhan. Berani, Abraham itu berani, Bapak Ibu. Berani tak kita bernegosiasi dengan Tuhan? Berani tak ngotot dengan Tuhan? Tuhan berkata, bila ada orang 50, aku menyelamatkan orang benar di Sodom. Abraham berdoa, berkata sama Tuhan, Tuhan, bagaimana kalau ada 30 orang benar di situ? Apakah engkau mau bisa membinasakan, menghancurkan Sodom? Lalu Tuhan jawab, apa yang salah Tuhan? Ada 20 orang yang benar. Terus Abraham lagi negosiasi dengan Tuhan. Kalau ada 10, bagaimana Tuhan? Masihkah Tuhan memusnahkan Sodom? Lalu Tuhan berkata, oke, kalau ada orang 10 orang Sodom yang orang benar, orang yang tulus, orang yang mengasihi Tuhan, orang yang mengasihi sesama, orang yang suka mengampuni, orang yang tidak mau dendam terhadap sesama, aku siap menyelamatkan Sodom. Nah, Bapak Ibu salah Tuhan. Waktu saya baca di dalam ayat ini sudah 2 kali saya baca ya doa Abraham ini. Luar biasa. Sampai berani bernegosiasi dengan Tuhan. Ya. Dan Tuhan akhirnya menyelamatkan orang-orang yang benar yang ada di Sodom. Nah, pada pagi hari ini Bapak Ibu, melalui rema kita pagi ini, saya membawa kita untuk merenungkan 3 perkara ya tentang doa atau tentang doa daripada Abraham. Yang pertama, ya kita akan melihat Bapak Ibu di dalam Kejadian pasal 12 ayat 7. Tolong Pak Pendeta. Ya, saya akan membawa kita untuk merenungkan 3 perkara tentang doa. Ya, tentang arti berdoa. Melalui Abraham, melalui tokoh Alkitab ini. Ya, mudah-mudahan nanti setelah kita belajar firman Tuhan ini, ya gaya doa kita sudah jauh berbeda dengan yang lalu-lalu. Silakan Pak Pendeta.
Kejadian 12 ayat Kejadian ke-7. 12. Ya, Demikian firman Tuhan, ketika itu Tuhan, Kejadian 12 ayat 7 ya Pak? iya, betul, betul, Pak. Betul ya? Betul, Pak. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, Aku akan memberikan negeri Ya, ini kepada keturunanmu, maka ya, didirikannya di situ mesbah bagi Tuhan yang telah menampakkan ya, diri kepadanya. ya. Bapak Ibu Saudara tua, yang pertama yang perlu saya sampaikan kepada kita, ini juga buat saya, bahwa pendoa syafaat itu harus ada mesbah doa dalam hidupnya. Atau artinya hidup di dalam doa. Kalau hanya di doa sholat fidel, kalau hanya di ibadah di gereja, itu biasa Bang salah Tuhan. Tapi kita melihat di sini, Tuhan berfirman kepada Abraham, dia berikan negeri ini. Setelah Allah berfirman kepada Abraham, lalu dia mendirikan mesbah. Kita sebagai pendoa syafaat, ya, harus pendoa yang dinamik. Ya, Abraham adalah seorang pendoa yang dinamik. Ya, Abraham adalah gambaran seorang bapak yang mempraktikkan hidupnya dalam doa. Kita sebagai hamba Tuhan, pendeta, vikaris, pengurus gereja, ya kita harus mempraktikkan kehidupan doa dalam kehidupan kita. Ya, bukan hanya ada perkumpulan kita seperti Zoom. Itu Tuhan tidak mau. Buat mesbah doa antara saya dan saudara dengan Tuhan. Ya. Nah, kehidupan mesbah adalah, garis bawahi Bapak Ibu, kehidupan mesbah adalah merupakan gaya hidup, garis bawahi. Ya. Kehidupan doa itu merupakan gaya hidup. Bukan hanya waktu-waktu tertentu. Bukan hanya ada momen-momen tertentu baru berdoa. Firman Tuhan berkata bahwa doa itu adalah merupakan gaya hidup yang diperagakan setiap hari. Bapak Ibu, mohon maaf izin, kalau saya tidak di dalam doa, ya, dalam pelayanan di Titidahan, Bapak Ibu mungkin bertahun-tahun baru ada jemaat. Tapi saya katakan kepada Tuhan, saya berani menantang Tuhan. Tuhan, Engkau yang menempatkan aku di Titidahan, aku minta jiwa-jiwa boleh berdatangan. Ya, Tuhan tempatkan saya di sana, ada rencana Tuhan untuk memulihkan Titidahan. Dan itu Bang Salah Tuhan baru 3 tahun kurang lebih. Ya, 3 tahun sudah 30 kakak. Sampai teman-teman saya itu Bapak Salah Tuhan, mulai dari pendirian gereja sampai jemaat berkata Pak Sony nyulap pelayanan di Titidahan. Saya bilang bukan saya yang mau nyulap. Baik itu gereja, baik itu jemaat, itu Tuhan. Ya saya harus sadar itu. Entah dari mana datang semua biaya. Ada yang telepon saya, kirimkan ini, kirimkan rekening. Ya, ada sampai sekarang saya tidak tahu orang Surabaya. Ya, mungkin kalau saya hitung-hitung bantuan dari beliau, mungkin ada 30 juta. Padahal sampai sekarang saya tidak pernah ketemu beliau. Ya, apakah dia Cina, Batak, Manado dan lain sebagainya. Apakah dia tubuhnya gegar, besar, atau kecil, kurus, atau gemuk. Saya tidak tahu Bang Salah Tuhan. Nah itu adalah karya Kristus. Maka doa ini harus merupakan gaya hidup kita. Kebiasaan kita. Seperti Daniel. Ya, yang biasa dia atur jam doanya 3 kali sehari. Ya, Daud. Nanti lihat di sana Salah Tuhan. Mereka membuat doa itu sebagai gaya hidup, kebiasaan untuk dilakukan. Ya Bapak Ibu, yang kedua, ya setelah Abraham ini membuat doa itu sebagai gaya hidupnya, sebagai cara hidupnya dalam melaksanakan perintah Tuhan, maka yang kedua adalah Abraham dikenal karena imannya.
Bapak Ibu, ada banyak orang berdoa, ya, tapi tidak begitu beriman kepada Tuhan, hanya sekedar doa. Yang dimaksudkan Tuhan di situ adalah iman yang tidak goyah, iman yang tidak bimbang, iman yang tidak ragu. Bukan sekedar menyampaikan kepada Tuhan, lalu sudah aman. No, harus iman yang kuat. Itu arti doa. Tidak bisa terjadi sesuatu kalau kita tidak memiliki iman yang kuat dan hidup untuk taat kepada Tuhan. Kita melihat Abraham ini bangsa Tuhan luar biasa. Ya, kita harus belajar, bukan sekedar kita baca. Supaya kita dikenal bahwa kita punya iman kepada Tuhan. Ya, sekarang gereja GBI Kristi Daha saya buat agak besar, 24 kali 12. Dan buat sementara Tuhan izinkan untuk pasang fondasi selesai, aman. Ya, kalau Tuhan kehendaki pasang tiang 16 tiang. Ya, 40 kali 40 cm. Dan itu aku percaya Tuhan sanggup. Ya, Tuhan sanggup menyelesaikan dengan cara Tuhan. Tuhan sanggup menyelesaikan dengan waktunya Tuhan. Ya. Oleh karena itu bangsa Tuhan, mari kita praktikkan doa ini dengan iman. Doa yang tidak goyah. Doa yang tidak bimbang. Tentunya dengan hati, dibarengi dengan hati yang tulus. Hati yang tidak kotor terhadap Tuhan dan terhadap sesama. Ya, kalau kita tidak bisa taat, kita tidak bisa jaga hati, doa kita terpental, tidak sampai ke hadapan Bapa. Ya, nah itu yang kedua yang perlu saya sampaikan. Tadi yang pertama, Abraham ya memiliki gaya hidup doa atau pendoa yang dinamik. Ya, Abraham tidak saja dikenal dengan doa-doanya, tetapi dia juga dikenal melalui imannya. Ya, ketika ia diperintahkan Tuhan untuk mempersembahkan Ishak, ya anaknya satu-satunya, ya dari hasil doa berapa puluh tahun, dia taat, dia mempersembahkan Ishak anaknya di Gunung Moria. Ya, dia mentaati apa yang Tuhan perintahkan. Saya tidak tahu Bapak Ibu, saya juga termasuk saya. Kita tetap taat sama Tuhan. Apa yang Tuhan perintahkan kepada kita untuk kita kasih kepada sesama, kepada Tuhan yang harus kita sayangi. Ya, mungkin bukan anak kita diminta Tuhan, tapi kesenangan-kesenangan duniawi kita. Ya, bangsa Tuhan, apa yang kita senangi dalam hidup ini, itu Tuhan bilang, itu serahkan sama saya. Mungkin kekhawatiran kita, mungkin keraguan kita. Ya, Tuhan bilang serahkan itu sama saya. Beranikah kita menyerahkan itu kepada Tuhan? Dengan nanti akhirnya kita tidak ragu, tidak bimbang, tidak khawatir. Dan itu yang diminta Tuhan. Seperti Abraham. Tuhan minta anaknya sangat dikasihi. Hasil perjuangan doa selama puluhan tahun. Tapi setelah Allah berfirman, Abraham tidak bernegosiasi lagi dengan Tuhan. Ya, karena itu perintah Tuhan. Taati. Ya, dan dia berikan anak itu kepada Tuhan. Nanti baca di dalam Kejadian pasal 22 ayat 2. Ya, kita tidak perlu baca, saya sampaikan aja, dicatat aja Bapak Ibu. Ya, gambaran kehidupan doa Abraham di sini ketaatan kepada perintah Tuhan itu adalah tanpa syarat. Ketaatan tidak ada syarat untuk kita lakukan. Kalau Tuhan berfirman, taati. Kalau Tuhan berfirman, taati. Bapak Ibu, ada kemarin beberapa minggu yang lalu, Tuhan perintahkan saya, Tuhan suruh saya kasih uang kepada salah satu jemaat. Ya, bagus salah Tuhan. Saya katakan, Tuhan saya tidak punya duit. Tapi dengan suara itu bergetar dalam hidup saya, salah Tuhan, hati saya berdebar-debar. Akhirnya bangsa Tuhan, saya bilang sama Tuhan, saya merinding Bapak Ibu, kuasa Allah menjamah. Ya, saya bilang sama Tuhan, siap Tuhan, saya harus kasihkan. Bapak Ibu salah Tuhan, apa yang terjadi? Tidak lama kemudian 2 minggu sebelumnya bangsa Tuhan, sesudahnya Tuhan kirimkan, waduh luar biasa. Saya kasih sama jemaatnya hanya sekian ratus, tapi Tuhan kembalikan. Berlipat-lipat ganda, ada berapa juta bangsa Tuhan. Dan itu adalah bukan karena saya hebat, tapi saya taati, saya respon
perintah Tuhan dan saya lakukan. Ya, ketaatan ini sangat penting dalam kehidupan kita. Jangan keraskan hati apabila suara Tuhan bergema dalam kehidupan kita. Taati, lakukan. Sekalipun kita tidak senang, ya, sekalipun itu kita tidak bisa, tapi harus bisa karena Tuhan yang menjadi penjawab kita. Ya, maksudnya Tuhan. Kalau kita mau doa kita dijawab oleh Tuhan, mari taati firman Tuhan. Ya, seperti Abraham tidak punya syarat. Mungkin syarat berkata, Tuhan, aku sih mau Tuhan, tapi berikanlah aku kesempatanlah minggu depan, ya bulan depan, saya lakukan Tuhan. Tuhan tidak menghendaki itu. Dan Abraham setelah Allah berfirman dia taati, ya, karena Tuhan punya kuasa untuk menyediakan apa yang diperlukan oleh anak-anaknya. Yang setuju katakan amin. Ya, bangsa Tuhan, Allah adalah Yehova Jireh bagi kita. Itu harus ditaati, harus diimani. Dan apa yang kami lakukan di titik dahar, aku bilang sama Tuhan, Tuhan dengan apa lagi aku balas kasih-Mu Tuhan? Dengan apa lagi aku balas jawaban doa, janji-janji-Mu yang gak genapi, yang hamba nikmati Tuhan. Cuman saya bilang sama Tuhan, Tuhan, di hati saya tidak ada lagi rasa kebimbangan, tidak ada rasa keraguan. Ya. Tuhan, sampai sekarang, puji Tuhan, ya, kami tidak ada pekerjaan suami istri, kami full time melayani, jemaat kami layani orang petani, ya, bukan mereka yang bantu kami yang bantu mereka, bangsa Tuhan. Dan itu semua karena anugerah Tuhan. Semua adalah kuasa Tuhan. Itu yang kedua, bangsa Tuhan, ya. Itu yang kedua, Abraham dikenal dengan imannya, ya. Nah, Bapak Ibu, nanti baca di dalam Kejadian 22:7, di mana Allah di sana memerintahkan Abraham untuk mempersembahkan anaknya. Ya, dia berkata kepada Tuhan, sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran. Waktu anaknya Ishak itu bertanya, sudah ada kayu, sudah ada api, mana Bapak korban sembelihannya? Ya, bangsa Tuhan, maka Abraham berkata, tenang anakku, ya, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran bagi anakku. Kita melihat setelah dia mau menggorok anaknya, bangsa Tuhan, Tuhan berfirman, Abraham, jangan apa-apakan anak itu. Ganti dengan domba yang ada, yang kandungnya tersangkut di kayu, di sampingmu. Nah, bangsa Tuhan, jangan kita meragukan kuasa Tuhan. Ya, kita harus memiliki iman. Ya, tidak mohon maaf Iji. Waktu ada pesta pernikahan Bapak salah Tuhan musim hujan tiap hari. Setelah kami berdoa, salah Tuhan dengan iman kepada Tuhan. Saya katakan Tuhan, mulai Jumat, Sabtu, Minggu, hujan tidak turun, panas. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu di tengah-tengah hujan, ya, mulai hari Jumat, mulai Sabtu, Minggu, baru hujan, hari Senin pagi, jam 8 pagi, baru hujan. Mereka bertanya sama yang punya hajat, siapa yang menjadi pawang hujan itu? Ya, mereka menjawab, bukan pawang, itu Pak Sony, berdoa untuk tidak turun hujan pada waktu ibadah di rumah tangga. Itu arti doa bangsa Tuhan. Iman, ya, iman yang tidak goyah, iman yang tidak ragu kuasa Tuhan. Ya, Abraham menggambarkan bahwa iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Itu Ibrani, itu sudah terkenal bagi kita, hafal, mungkin sudah tertulis di otak kita. Ya, Ibrani 11 ayat 1, nanti baca di rumah. Pertanyaannya sekarang, jika Abraham dikenal karena imannya, perkara apakah yang akan kita generasikan kepada penerus kita untuk masa depan? Apakah harta? Apakah kekayaan? Mobil? Rumah mewah? Suatu saat akan hancur. Tapi mari kita wariskan ke generasi kita iman kepada Tuhan yang tidak goyah. Yang ketiga atau yang terakhir, perlu saya sampaikan kepada kita. Abraham adalah seorang yang hidup dalam kebenaran.
catat baik-baik. Abraham seorang yang hidup dalam kebenaran. Kebenaran di sini masalah Tuhan adalah hidup yang tidak bercacat di hadapan Allah. Ya, saya sudah pernah tadi bahwa berdoa itu artinya doa yang lahir dari iman, lahir dari hidup yang tulus, yang tidak ada kotoran, ya. Jangan merendahkan orang lain, jangan kita dendam dengan orang lain, jangan simpan iri hati dalam hati, supaya kita hidup di dalam kebenaran. Abraham adalah seorang bapa yang hidup dalam kebenaran. Yang percaya katakan amin. Ya, saya tidak tahu apakah kita masih dalam kebenaran atau masih ada hal-hal yang melenceng dari firman Tuhan. Singkirkan. Minta kuasa Roh Kudus untuk bisa dihapus. Ya, kalau kita tidak hidup benar di hadapan Allah, kita tidak bisa berharap untuk bisa Tuhan jawab. Abraham dibenarkan bukan berdasarkan perbuatannya. Kita kasih orang uang, kasih modal orang, itu tidak salah masalah Tuhan. Tapi kita dibenarkan bukan hal-hal itu masalah Tuhan. Ya, oleh karena itu, ya mari kita mempraktikkan gaya hidup daripada Abraham ini. Supaya apa yang Tuhan mau kepada kita, kita akan lakukan. Ya, sebentar lagi Purim Jumat. Kebenaran yang seperti itu bukan diakibatkan usaha manusia, tetapi semata-mata karena tindakan Allah. Ya, itu aja yang perlu saya sampaikan kepada kita Bapak Ibu. Marilah kita menjadi pendoa-pendoa yang memiliki karakter doa seperti Abraham. Itu kuncinya pada pagi hari ini. Ya. Dan menjadi pendoa yang mendatangkan kebaikan bagi orang lain. Oleh karena itu, inilah secara singkat firman Allah yang saya sampaikan, biarlah menjadi berkat bagi kita. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih firman-Mu yang meneguhkan kami tentang arti berdoa. Mampukan kami Tuhan, untuk bisa kami hidup dalam kebenaran, untuk hidup dalam iman yang tidak goyah, agar hidup kami terkenal orang beriman kepada Yesus. Terpujilah Engkau Bapa, materaikan firman Allah ini dalam hidup kami, agar kami boleh menjadi umat-Mu, hamba-Mu yang berkenan kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan